Selamat datang di video tutorial Android kita yang keempat. Pada tutorial ini, kita akan melanjutkan proyek kita yang sebelumnya, dan kita juga akan mempelajari tentang bagaimana menggunakan fragment untuk menghasilkan tampilan yang lebih dinamis pada aplikasi Android kita. Fragment adalah sebuah komponen yang memiliki layout sendiri, sama seperti sebuah activity. Namun, kita dapat meletakkan fragment tersebut pada satu activity seperti komponen UI lainnya. Salah satu keunggulan dengan menggunakan fragment adalah kita dapat menampilkan beberapa buah fragment pada satu layar, sehingga aplikasi kita akan terlihat lebih dinamis. Kita juga dapat menerapkan pembangunan aplikasi yang lebih modular, di mana kita dapat menggunakan ulang fragment yang telah kita susun, yang telah kita bangun sebelumnya pada activity yang lainnya. Oke, jadi pada tutorial ini kita akan melanjutkan dari tutorial sebelumnya ya. Kita sudah berhasil membuat aplikasinya dan sudah berjalan di Android kita ya. Sudah ada timeout juga. Mungkin ini kita akan perbaiki itunya ya, countdown timernya ya, nanti di akhir ya. Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang fragment. Jadi fragment itu adalah salah satu bagian dari activity gitu ya, dimana kita bisa dan dia bisa bekerja seperti activity pada layaknya, tapi life cycle-nya itu uh, lebih lebih singkat daripada activity ya. Satu activity bisa terdiri atas beberapa fragment, jadi kita bisa letakkan fragment itu beberapa fragment di dalam activity kita. Nah, cara membuat fragment cukup sederhana. Kita cukup klik kanan dan new fragment. Untuk sementara kita bikin fragment blank aja ya. Jadi strategi kita ini kita akan merestrukturisasi aplikasi kita ya, dimana kita akan punya satu activity utama dan beberapa activity fragment di beberapa fragment yang akan menampilkan permainannya. Jadi kalau permainan kita kemarin itu adalah memilih dua tombol, jadi kita bikin pick to fragment. Oops, sorry, ada ketekan. Oke, finish. Maka dia akan membuat fragment baru. Isinya tidak ada apa-apa ya, masih kalau misalnya kita bikin fragment, dia juga akan bikin XML-nya. Dia hanya bikin hello blank fragment ya. Isinya cara kita mendesain ini kurang lebih sama dengan cara kita mendesain activity ya. Jadi tidak ada banyak yang perlu berubah. Jadi supaya mempersingkat waktu, kita pindahin saja beberapa activity yang ada di sini ya. Mungkin kita bisa pindahin kodenya dari dalam sini aja ya. Linear layout, ini dia ada error. Oh, kok linear layout? Ini ke linear layout juga ya. Oh, nggak ada parentnya linear layout. Kalau gitu saya bikin parent aja lah ini. Nggak ngaruh nih sebenarnya. Kemungkinan waktu saya modifikasi dia ada, saya bikin ID linear layout terus saya hilangin, jadinya error ya. Kalau misalnya ada ketemu error ini, ubah aja jadi parent ya. Ini kan linear layout paling akhir kan, paling atas kan. Di atasnya udah constraint layout, jadi pasti constraint bottom top startnya itu pasti di itu. Jadi kita copy semua sampai di constraint layout ini ya. Kita pindahin, jangan di-cut ya nanti kalau ada apa-apa masalah. Kita pindahin ke fragmentnya nih, kita pindahin kodenya. Jadi tadi masih text view, kita hapus aja text view-nya dan kita pindahin kemari. Kita tekan enter, dan nah ini mungkin ada masalah nih dengan constraint-nya, karena ini constraint-nya ini dia nggak support constraint ya, frame layout ini ya. Jadi saya rasa saya hapus aja. Oke, harusnya nggak ada masalah sih. Oke, kita coba desain view-nya dan dia tampil seperti biasa, nggak ada masalah ya dengan fragment-nya. Kemudian yang perlu kita handle juga tentu engine-nya ya. Engine-nya ini kita copy semua variabelnya, kita pindahin ke mari ya. Ya, kita nggak perlu ini kayaknya, nggak usah di apa ini pakai string arguments, nggak usah ya. Jadi saya hapus saja ini. Oops, sorry. Kemudian ini juga saya hapus ya. Jadi sama seperti asalnya, kita pakai on create ya.
baru on create view, baru dia inflate. Agak berbeda sedikit ya kalau misalnya di activity, inflate-nya ini di atas ya, kalau di sini ya. Jadi kita perlu ubah kayaknya di sini di on create view-nya. Sebentar ya, view kayaknya nggak masalah sih, kita taruh di mana ya. Nanti kita coba, kalau error nanti kita akan lihat modifikasi. Buttonnya juga kita pindahin ke sana, ke fragment baru kita. Sorry. Mungkin kita letakkan di sini. Ini agak itu juga ya, karena dia inflate-nya di atas ya, override function ini ya. Ini parameternya, ini isinya. Oke, mungkin bisa kita, nggak apa-apa. Ini dia cuman panggil view-nya aja kan. Jadi coba kita create sini. Nanti kalau error kita akan pindahin. Nggak ada find by ID ya di sini ya. Coba kalau misalnya sebentar. Oke, ya jadi ya berbeda dengan itu ya, berbeda dengan activity ya. Di sini nggak ada find view by ID fungsinya. Kenapa? Karena find view by ID itu adalah miliknya activity gitu. Jadi kita harus ambil dulu activity-nya, itu si view-nya gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa bikin di on create ya. Kita nggak bisa bikin di on create view karena view-nya belum di create. Jadi kita letakinnya di mana? Kita override fungsi baru ya. Override function on view created. Nah, baru kita bisa dapat view-nya ini ya, karena kita perlu view-nya ini. View-nya ini adalah activity kita ya. View-nya inilah nanti yang memuat semua komponen-komponen tadi kan. Di sini nggak bisa karena view-nya belum ada ya, kita belum inflate di sini view-nya yang fungsi ini kan. Yang di sini juga belum selesai karena dia return-nya, dia akan ambil fungsinya itu di sini. Baru setelah di inflate-nya ini kan return kan, kita nggak bisa taruh di bawahnya. Berarti setelah on view created kita taruh di sini ya. Find view by ID dia akan bilang error. Kenapa? Karena kita perlu tambahkan perintah get view ya, karena fungsi find view by ID itu hanya dimiliki oleh si activity gitu. Sebentar, dia error karena sebentar, coba cek. Sebentar. Ya, nggak perlu get view lah ya. Udah ada view-nya, sorry. Ini view-nya nih kan udah ada nih view. Jadi udah ada objek view-nya, langsung aja view by find view by ID gitu ya. Ini masih bawaan Java kali ya saya. Ya, jadi kita bikin view. Ini kan udah ada objek view-nya kan sebagai parameternya kan. Nanti on view created-nya akan dipanggil dengan menggunakan parameter view-nya. Jadi kita tinggal pakai aja view si objeknya itu. Ya, check button masih belum ada, nggak masalah. Nanti kita akan tambahkan. Kita perbaiki aja dulu view-nya ya. View.find view by ID, mungkin supaya gampang kita copy paste saja semua yang find view by ID. Oke, nggak ada lagi. Find view by ID sudah selesai. Kemudian fungsi yang kedua adalah yang ini generate question. Kita bisa langsung copy paste saja kayaknya. Check button juga nggak masalah. Kita bisa langsung copy paste ke mari. Ini saya rasa nggak begitu penting ya, companion object ini nggak apa, kita taruh aja paling bawah. Kalau dihapus nanti tiba-tiba error. Oke, sudah semua. Dan fragmentnya juga sudah dapat ya. ID-nya juga udah cocok, tidak ada error. Kalau gitu kita sudah bisa hapus di main activity-nya ini. Ya, di sini juga on create-nya kita nggak usah lagi tambahkan apa-apa. Ya. Oke, ini juga nggak perlu, jadi kosong aja dulu ya. Dan di Kotlin-nya juga kita nggak perlu apa-apa. Oke, tentunya kalau ini kita jalankan, dia tidak akan menampilkan apa-apa, hanya layar kosong saja ya. Karena emang main activity yang kita jalankan ini udah kosong, nggak ada isinya apa-apa gitu. Oke, nah apa yang kita lakukan untuk menambah fragmentnya? Jadi kita pergi ke activity main ini, kita pergi ke design view-nya supaya mudah. Di sini ada yang disebut dengan fragment container view. Ya, jadi kita bisa tambahkan fragment container view ini, dan by default kita bisa pilih pick to fragment ini ya. Nanti kalau kita mau ubah fragmentnya bisa secara programmatically di Kotlin-nya. Ya, tapi karena ini masih preview, kita pilih aja untuk previewnya di sini.
Iya. Oke, dia ada error missing constraint in constraints layout. Coba sebentar ya, dan bikin oke, iya, nggak masalah. Oke, ini constraint-nya nih masih 0 ya. Coba kita bikin 0 aja semua. Oh, jangan wrap konten kalau gitu. Sebentar ya, 0 0 0. Oke. Dan sini kita bikin match parent aja. Match parent, dan width-nya juga kita bikin match parent. Oke, ini kita bikin 0 juga, ini kita bikin 0 juga, gak ada masalah. Oke, oke. Jadi tidak ada masalah dengan constraint-nya. Kalau kita jalankan, sekarang dia akan sudah menjalankan fragment kita. Oke. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau ubah fragmentnya? Tadi kan fragment ini tujuannya supaya apa? Supaya satu activity itu bisa secara dinamis mengubah dari satu fragment ke fragment yang lain. Jadi kalau misalnya kita ada fragment lain, kita bisa ubah ininya fragmentnya di activity-nya nih ya. Jadi untuk contohnya kita bisa buat sebuah fragment baru ya. Kita bikin sebuah fragment baru. Oke, kita bikin fragment blank. Untuk kuis yang kedua saya sudah planning tapi belum itu ya. Kita nggak akan coding pada hari ini. Dia berhubungan dengan reflex, jadi saya bikin reflex fragment. Ya, ya nanti permainannya belakangan kita buat ya. Jadi reflex fragment ini ya, oke, oke. Kenapa dia kasih error? Harusnya nggak ada masalah error ya. Dot, nggak muncul. Fragment reflex.xml. Udah kan? Oh, dia nggak tambahin DR-nya ya. Kenapa nggak tambahin DR-nya? Sebentar, saya coba solve dulu. Oke, tiba-tiba errornya hilang. Nggak tahu, kemungkinan agak sedikit delay ya. Android-nya sedang melakukan satu proses, terus dia mau menambahkan value pada resource-nya, belum ditambahkan, baru tiba-tiba udah tambah aja, tiba-tiba hilang gitu. Ya. Nah, jadi kita sekarang punya dua fragment. Satu fragmentnya adalah pick to fragment, satu lagi reflect fragment. Jadi keuntungannya kalau misalnya kita memakai fragment ini ya, kita bisa ambil coba ya late ini, kita bisa ubah fragmentnya itu secara programmatically. Jadi fragment container kita bilang ya, fragment container view, kayaknya bisa pakai fragment manager ya kalau saya nggak salah ya. Fragment, oh nggak pakai fragment manager ya. Jadi kita buat objek fragmentnya dulu ya. Sorry lupa saya. Jadi pick to fragment. Pick to fragment. Jadi kita bikin var pt fragment ya. Kita singkat aja. Titik 2 pick to fragment. Oh enggak, sama dengan pick to fragment, langsung aja seperti ini ya supaya bikin objeknya. Var fragment untuk reflex ya, reflex rf aja, rf fragment sama dengan reflex fragment, bikin objeknya ya. Jadi kita bikin objek dari dua fragment ini. Tadi kan kalau kita lihat di kelas pick to fragment ini kita bisa bikin objeknya ya, nih ya. Dia adalah objek fragment. Kita punya konstruktornya, ada nggak ya? Nggak ada sih konstruktornya, tapi dari bawahnya ini kita punya companion object, ini berarti kita punya nih itunya objek, bisa dibikin objeknya lah gitu ya. Memang dirancang untuk dibikin objeknya ya, semua juga bisa dibikin objeknya ya. Kemudian kita panggil support fragment manager, baru kita panggil sintaksnya begin transaction, kemudian add
dot add r.id dot fragment container view ya, untuk kita tandakan kontainer yang mau di replace. Kemudian tadi kan kita tunjukin pick to fragment ya, kita mau ubah jadi reflex fragment. Coba kita bikin fragment. Oke. Dot commit dan diakhiri dengan dot commit. Oke, coba kita lihat, harusnya tadi yang tampilin bukan lagi pick to fragment ya, tapi reflex fragment. Oh, ada dua dia. Menarik. Coba sebentar saya debug dulu. Oke, salahnya di sini bukan add ya, replace ya. Jadi kenapa? Karena kita mau mereplace, tadi dia menunjukkan pick to fragment, kita mau mereplace dengan reflex fragment ya. Jadi kita cukup tambahin seperti itu aja. Oke. Oke. Sekarang apa sih keuntungannya kalau pakai fragment? Kita bisa eh, pindahin itu ya, pindahin. Kita bisa set kayak template, kemudian fragmentnya aja yang itu kita ubah gitu, ya. Jadi kalau misalnya tadi saya tampilkan, kalau misalnya saya mau bikin activity baru, itu kan nanti dia akan mereplace semua layarnya kan ya. Kalau misalnya saya mau bikin fragment, dia hanya mereplace sebagian dari layarnya, tergantung dari dimana kita letakkan fragment container kita. Kalau misalnya di desain tadi kebetulan memang fragment container kita itu adalah satu-satunya item gitu ya. Tapi kalau misalnya, atau misalnya gini deh, saya mau pindahin. Kebetulan semua game saya pasti akan membutuhkan ini time progress bar. Jadi saya mau pindahin semua time progress barnya itu ke sini. Ya, time progress barnya itu ke main activity saya. Ya, jadi saya letakkan, sebentar nih di activity mainnya, saya letakkan mana dia? Time progress bar. Mana ya? Kok saya lupa ya? Button, switch button. Ini progress bar horizontal. Ya, saya letakkan progress bar horizontal. Kenapa? Karena toh semua uh, permainan saya bakal pakai time progress bar gitu kan. Jadi saya bikin sini, ini which-nya saya bikin match parent aja. Match parent, week-nya red content nggak apa-apa. Kebetulan dia bilang missing constraints layout, oke, 0 aja, nggak masalah. 0, 0, 0, juga 0, oke. Mudah-mudahan dia nggak ada error ya, itu kenapa dia agak ke atas sedikit ya. Fragment constraint-nya itu ini nggak bagus juga sih. Mending saya pakai itu aja deh. Linear layout, saya tambahin linear layout di atasnya. Ya. Jadi layout linear. Ya, jadi dalam saya taruh progress bar dulu. Baru di atasnya baru saya taruh fragment. Jadi dia muncul ke bawah gini. Oke. Nah, terus di pick to fragment saya hapus. Ya, saya nggak pakai oh sebentar, sebelumnya saya pindahin aja dulu nih supaya dia nggak error ya. Timernya, mana timernya? Ini nih. Oke, timernya saya pindahin kemari. Ya, ini cuma support fragment aja. Oke, saya pindahin kemari. Ya, baru variabelnya juga saya pindahin. Oke, variabelnya apa tadi? Ini ya. Oke, saya pindahin ke atas. Oke. Time progress barnya error juga, variabel time progress barnya ya sebenarnya nggak usah di copy paste sih, tapi supaya sini kehapus lah ya, supaya nggak dua kali kerjanya. Oke, saya simpan kemari. On finish ini kayaknya nggak usah sih, skornya perlu juga ya, atau kosongin aja dulu ya, kita nggak perlu ini. Menarik juga ini, dia harus bisa mendisable semua buttonnya ya. Tapi nanti akan kita set deh untuk mendisable buttonnya ya. Kita angkat panggil perintahnya. Oh gini aja gampangnya.
ya. Ini kan kita mau finish nih kan, kita panggil aja fragment yang ada. Kalau misalnya fragmentnya lagi pt fragment, kita panggil finish gitu ya. Nanti deh kita coding. Ini saya nanti agak sedikit berubah dia ya programnya ya. Nanti kita akan manipulasi lagi supaya bisa, kita akan ubah lagi supaya lebih bagus lagi ya. Nah, jadi pick to fragmentnya udah. Nih ada error apa lagi? Apa ini? Find view by ID. Oh, ini cuman itunya aja. Cuman harus kita pindahin juga ini. Ini di create ya, on view created. Oke. Berarti saya tambahkan ini di bawah. Find view by ID. Nah, jadi mungkin yang perlu kita perbaiki berikutnya adalah progress bar-nya ya. Jadi progress bar kita terlalu apa ya? Discontinue ya, karena dia bergeraknya itu setiap 1 detik. Nah, cara mengubahnya gimana? Ini kan sebenarnya udah in time in millis ya. Jadi sebenarnya kita udah gampang. Kesalahannya di tutorial sebelumnya itu kita bagi 1000 dulu untuk melihat detiknya. Tapi sebenarnya kita nggak perlu bagi 1000 ya, karena kita sudah set min time millisnya itu dalam bentuk long ya, 20 detik ya, dan max time millisnya 20 detik, min time millisnya 0 gitu, dan semuanya dalam bentuk long gitu ya. Tapi karena memang progress bar itu dia butuhnya integer, jadi kita perlu pakai toInt gitu. Oke. Intervalnya mungkin satu juga yang perlu kita perhatikan, kayaknya 100 itu 0,1 detik berarti ya, masih agak kelihatan patah-patah nanti. Jadi kita ubah aja ke 10 millisecond ya, berarti itu 0,01 detik ya. Jadi kalau kita jalankan sekarang, timer kita sudah lebih baik. Oke. Ya, ini jalan gak ya? Dia, oh jalan, dia lagi. Tapi sembari menunggu ya, kita ada masalah berikutnya tadi yang kita perlu set adalah di sini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini itu on finish-nya itu harusnya kan kita matiin semua tombol. Tapi nggak bisa, karena apa? Karena semua tombol kita itu udah di fragment. Ya, di pick to fragment ini. Ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa manggil fungsi di sini? Cara paling mudahnya ya kita bikin aja fungsi. Nah, ini udah ya, ini lebih mulus dia. Itunya lebih smooth dia progress bar-nya. Ya. Oke, kita balik lagi. Kita panggil aja satu fungsi di sini ya. Jadi misalnya saya bilang di sini apa? Fun finish apa ya? Finish game ya. Jadi kita disinilah kita taruh semua on finish-nya itu ya. Jadi kalau misalnya kita copy dari sini, ini kan sebenarnya on finish-nya kan. Jadi saya pindahin ke sini. Sorry. Pick to fragment-nya saya pindahin ke sini tadi. Wah, agak sering naik ke atas turun. Sudah mulai banyak codingan kita, sudah agak sedikit membingungkan ya, tapi enggak, masih itulah, masih dalam batas normal. Sorry, kehapus. Oke. Ini saya matikan juga. Ya. Sampai jadi kita disable semua buttonnya ya. Enable, kemudian title text view-nya adalah score-nya nih. Oke. Baru di on finish-nya itu kita bilang aja. Kebetulan kan kita udah ada objeknya nih, objek fragment-nya itu pt fragment kan. Sini berarti kita bilang pt fragment sama dengan pt fragment dot finish game. Oke. Kebetulan ini masih pt fragment, jadi kita bisa uji coba langsung berhasil atau enggak. Oke. Ya kita lihat sekalian kita tes lah ya. 43 itu adalah 12 tambah 35 ya. Hah? Salah ya? 41 itu adalah 24 tambah 17. Benar dong. 32 itu adalah berapa ya? Oke, skornya cuma 1. Waduh.
Susah ya berhitungnya. Iya, jadi udah berhasil ya. Nah, tapi masalahnya gimana kalau misalnya kita panggil seperti ini, nanti fragmentnya kita ubah gimana gitu ya? Kita ubah ke reflect fragment gitu. Gimana? Atau kita ubah ke fragment-fragment yang lain gimana kalau misalnya kita tambahin fragmentnya? Ya. Jadi cara yang mudah berikutnya sekaligus juga ini mereview. Ya, kalau misalnya dua masih gampang ya. Kita bisa pakai if else di sini, tapi kalau misalnya banyak nanti gimana? Kita tambahin if else-nya kan repot kan. Jadi cara paling mudah adalah kita bisa implementasikan konsep inheritance gitu atau interface lah ya mungkin lebih tepatnya ya. Jadi kita bisa bilang bahwa semua permainan pick to fragment dan reflect fragment dan fragment-fragment lainnya harus mengimplementasikan satu fungsi. Nama fungsinya adalah finish dan fungsi lainnya nanti kemudian ada ya. Jadi kita itu konsepnya apa? Itu konsepnya namanya interface ya. Jadi kita bisa buat sebuah interface di project kita ya. Klik kanan di sini baru di hati-hati di package-nya klik kanan ya. Di new Kotlin case kita bikin interface ya. Nama interface kita misalnya Math App Game ya. Dan semua fungsi yang mengimplementasikan yang merupakan yang mengimplement Math App Games harus punya fungsi on finish atau finish game lah gitu ya. Supaya beda dengan bawaannya. Oke. Nah, dan semua fragment yang bisa ditampilkan di aplikasi kita itu harus mengimplementasikan Math Game App ini, Math Game App, Math App Game sorry, Math App Game, ya. Nah, ini ketika kita include di sini dia jadi error. Kenapa? Karena Math App Game ini dia adalah sebuah interface yang mewajibkan semua kelas yang mengimplementasikan dia harus punya fungsi finish game. Ya. Jadi reflex fragment ini dia bakal marah. Kenapa? Aku belum mengimplementasikan finish game. Jadi kalau kita tekan Alt Enter, salah satu solusinya adalah implement members. Ya, dan yang mau kita implementasikan adalah finish game. Untuk sekarang tidak perlu apa-apa ya, karena memang tidak ada reflex fragment ini belum ada isinya, jadi kita kosongkan saja. Ya, mungkin buat penanda boleh lah ya kita print line di sini finishing relax ya, kali aja nanti kita mau tes. Di picture fragment juga seperti itu ya, kita implementasikan saja dia Math App Game. Oke, nanti dia nggak marah lagi. Kenapa? Karena tadi kita sudah implementasikan ya, jadi sudah ada finish game di sini ya. Tapi dia masih marah. Kenapa? Karena ini belum di override. Jadi kita harus override sini. Harus ada syntax override-nya. Ya. Untuk mengatakan bahwa ini aku udah ambil alih nih fungsinya nih, override gitu. Oke. Nah, terus kita nggak perlu coding seperti ini. Kenapa? Kalau ini kan nanti banyak if else ya. Kalau jadi banyak fragmentnya kita if else semua. Kita panggil. Jadi kita cukup memanggil fragment apa aja yang ada di super fragment manager ini, baru kita cast dia menjadi Math App Game, baru kita panggil fungsi finishnya. Ya, ini adalah konsep interface di OOP. Ya, kalau misalnya belum begitu paham tentang konsep interface ini, silakan kembali ke OOP dulu, pelajari OOP tentang Object Oriented Programming. Ya. Ya, jadi kita bisa bikin support fragment manager dot apa ya istilahnya, get fragment ya. Untuk get fragment yang sekarang sebentar, get fragment ini apa ya dia? Oke, get fragment key-nya ya. Berarti ini get fragment bundle, berarti kita masukkan bundle-nya ya. Save instance state gitu ya. Save instance state, r.id.fragment container view. Ini kayaknya error. Sebentar saya cek dulu. Oke, jadi salah ya.
Harusnya support dot find fragment by id, benar, find fragment by id dot id dot baru nama fragmentnya adalah fragment container view, dan dia akan mengembalikan sebuah fragment di sini ya. Nah, jadi fragment f sama dengan gitu ya, kita bisa import fragmentnya. Sebentar. Iya, Java lagi, harusnya file ya. File f fragment.id. Kemudian kita bisa cast kali ya. Kita bisa cast menjadi menjadi pick to fragment ya. Pick to fragment, kita bisa cast f-nya ini. Kemudian kita bisa panggil perintah onFinish. Iya, maaf ya, ini agak-agak Java ini nggak bisa seperti ini. Ya, berarti kita harus bilang file math-app-game ya, ini nama variabelnya. Kemudian fs math-app-game gitu ya, math-app-game ya. Jadi adalah tipe casting dari si Kotlin ya. Dia akan mengkonversi f ini menjadi sebuah objek dari math-app-game ya. Ini math-app-game-nya. Kenapa kita perlu convert kemari? Karena kita perlu akses fungsi finish game ini ya. Jadi kita bisa bilang math-app-game sama dengan dot finish game gitu. Kita nggak bisa panggil langsung finish game. Oh, bisa juga ya ternyata ya. Aneh juga ya. Harusnya nggak bisa. Dia bisa langsung di tag kali ya. Runtime detection. Curigakan. Find fragment by ID. Oke, kita coba aja. Nanti kita tes satu lagi deh. Gimana kalau misalnya kita bikin pakai itu ya, pakai F langsung. Mungkin karena semua fragmentnya sudah implement kali ya. Oke, kita tunggu sampai timernya selesai ya. Bisa langsung ya, f.finish game. Aneh juga. Padahal dia harusnya nggak punya fungsi onFinish itu ya. Karena ini kan kembalikannya sebagai fragment ya. Nah, ini selesai ya, berhasil ya. Coba kalau misalnya langsung kita bikin ya. Langsung kita bikin, seperti ini. Kenapa error ya? Aha. Tapi kalau misalnya ini nggak dibikin, bisa. I see. Berarti di cast-nya F-nya ya, jadi itu ya. Jadi math-app-game ya. Ya udah sama aja kalau gitu kita bikin ini, nggak jauh beda. Oke, ya tadi itu sekedar intermezzo aja. Saya juga nggak tahu itu tentang Kotlin ya. Jadi kita sudah bisa. Nah, kalau misalnya ini saya ubah jadi rf fragment, ya, apa yang terjadi? Kita bisa jalankan. Kita tunggu timeout lagi. Dan tadi kalau misalnya selesai, tadi dia ngeprint ya. Ini sudah ya, verbose, system out. Ini kita pakai yang pro ya, pro. Oke, harusnya nanti keluar dia tulisannya. Ini perlu disana nggak ya? Enggak ya, finishing relax. Oke, sudah berhasil ya. Jadi berapapun nanti fragment yang kita masukkan ke sini, dia pasti akan panggil finish game ini. Bisa memanggil finish game ini. Kenapa? Karena setiap fragment itu kita wajibkan mengimplementasikan math-app-game. Mau nggak mau kita harus bisa mengimplementasikan. Mau nggak mau dia pasti punya fungsi finish game ini yang bisa kita panggil di sini. Ya, jadi kita akan lebih mudah lagi ketika ingin menambahkan satu permainan di aplikasi kita dengan menggunakan fragment. Kita tinggal perlu implement di sini dan berhasil dia. Ya, kita bisa tambahkan juga nanti di sini. Ya, misalnya kita mau nampilin skor di atas ya. Jadi kita bisa tampilin skor nanti set score atau set ini gitu ya. Bisa kita set di atas. Oke, ada beberapa catatan di sini ya. Yang pertama adalah ketika kita lihat ini ya,
kita lihat kedua baris ini kita dua-duanya bikin objek victor fragment sama reflect fragment ya. Sebenarnya ini nggak bagus ini. Kenapa? Karena kita cuman meletakkan satu aja. Kita nggak perlu buat objeknya dua-dua. Ini akan sangat memakan memori sekali. Idealnya nanti ketika program kita berjalan, nanti akan ada menu. Ketika kita pilih menu satu, dia akan membuat objek. Dia baru membuat objeknya itu, gitu ya. Jadi sebenarnya ini lebih tepatnya supaya efisien kita bikin di sini. Walaupun sebenarnya sekarang itu nggak ada beda ya. Lead init, lead init var, ya. Walaupun sebenarnya untuk sekarang itu nggak ada beda. Kenapa? Karena kita wajib membuat dua-dua objeknya, ya. Karena memang itu untuk sampel program kita aja. Jadi pt fragment sama dengan picto fragment. Ya, rf fragment sama dengan reflex fragment gitu ya. Picto fragment dan reflex fragment ya. Tapi proses pembangunan objek ini bisa kita hilangkan sebenarnya ya. Ini bisa kita buat ketika dia memilih menunya. Nanti kita akan belajar tentang user interface nanti di dua tutorial berikutnya lah ya. Tutorial berikutnya kita akan belajar coroutine sambil membuat reflex fragment ini, dan kemudian kita akan belajar tentang flow dari aplikasi kita. Oke, saya rasa itu saja untuk tutorial kali ini. Kita sudah belajar tentang fragment, kita sudah belajar tentang konsep bagaimana konsep interface pada object oriented programming bisa membantu kita untuk membuat fragment ini, dan semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Oke. Terima kasih.